Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Pak Jawandi. Yang saya hormati Bapak Budi selaku fasilitator dan juga teman-teman semuanya yang berbahagia di siang hari ini. Baiklah, izinkanlah kami dari kelompok 2, yaitu dengan ketuanya Bapak Irwan dan anggotanya yaitu saya sendiri dengan Bu Maimunah. Inilah identifikasi aset sekolah dari kelompok 2. Pertama, ada modal manusia, di mana sekolah kami ini dekat dengan Puskesmas Sabta Taruna. Sekolah juga dekat dengan tempat rehabilitasi narkoba Solid Foundation. Nah, di mana strateginya yaitu kami melakukan kerjasama dengan pihak Puskesmas untuk sosialisasi kesehatan. Terus yang kedua ya melakukan kerjasama dengan pihak rehabilitasi narkoba yaitu Solid Foundation untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Di mana dalam pemberian penyuluhan di sini kami bisa meminta kepada pimpinan yang ada di dalam rehabilitasi narkoba maupun kepada peserta yang ataupun orang yang sedang direhab yang sudah memasuki tahap mau selesai. Jadi bisa menceritakan pengalaman maupun kenapa dia sampai kecanduan narkoba. Terus modal yang kedua yaitu ada modal sosial, di mana di sini kami bekerja sama dengan SMK Labor untuk pelaksanaan UNBK. Terus yang kedua juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik. Strategi pemanfaatannya adalah dengan melakukan kerjasama dengan SMK Labor itu adalah untuk pelaksanaan UNBK, karena kebetulan sekolah kami untuk labor komputernya ada, tetapi tidak mencukupi apabila dilakukan pada saat yang dulu ya, pelaksanaan UNBK tersebut. Jadi kami melakukan kerjasama. Terus strategi untuk yang pengolahan sampah di sini adalah kami melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial untuk pengelolaan sampah organik dan anorganik. Cuma sayangnya selama masa COVID ini pelaksanaan ini tidak berjalan karena memang sampah yang ada di sekolah itu kami langsung kerjasamanya adalah dengan pihak dinas sosialnya ini adalah yang seperti biasa ya. Jadi kami kerjasama secara ini. Nah, kalau dulu memang untuk yang organik dan anorganik ini masing-masing murid itu dia memang punya tugas kewajiban sebelum masuk ke kelas dia harus ada ibaratnya kayak stok sampah gitu untuk memasukkan ke dalam tong sampah yang sudah ada mereknya, sudah ada labelnya, organik maupun anorganik. Terus yang ketiga adalah modal fisik, di mana di sini sekolah kami ini terdapat labor komputer, terus juga jalannya adalah jalan aspal, untuk mencapai ke sekolah juga alhamdulillah bagus, jaringan internetnya juga bagus karena dekat dengan tower. Terus strategi pemanfaatannya adalah yang pertama, dapat melaksanakan AKM sendiri dengan memanfaatkan labor komputer. Karena memang kalau untuk pelaksanaan AKM insya Allah cukup, karena kan kita hanya perwakilan saja. Terus untuk strategi yang kedua adalah mudah diakses oleh pihak manapun, di mana jalan kami ini di Jalan Poros itu hanya 50 meter dari Jalan Imam Munandar ya, kalau dulu namanya Harapan Raya. Terus strategi yang selanjutnya adalah mudah dalam melakukan komunikasi karena lokasi sekolah dekat dengan tower atau jaringan komunikasi. Yang keempat, modal lingkungan ataupun alam. Yang di sini aset yang kami dapat identifikasi adalah dekat dengan lapangan sepak bola. Terus yang kedua, lokasi sekolah dekat dengan Bank Mandiri dan juga dengan BCA, serta toko-toko berbagai macam barang dagangan. Strateginya adalah di sini mudah dalam melakukan kegiatan olahraga maupun acara lomba. Jadi kami kalau misalnya ada kegiatan yang memerlukan lahan yang lebih luas, maka kami melakukan kerjasama dengan pihak kelurahan untuk meminta izin untuk memakai lapangan sepak bola yang ada di dekat sekolah. Strategi yang untuk banknya adalah melakukan kerjasama dalam membuat sosialisasi untuk belajar menabung di bank kepada murid, juga tempat observasi belajar langsung dalam
belajar mata pelajaran IPS. Terus yang kelima adalah modal finansial, di mana aset yang kami dapat identifikasikan adalah memanfaatkan tanaman hidroponik dalam menanam sayuran sawi. Terus yang kedua adalah kerjasama dengan alumni yang menjadi anggota DPRD ataupun menjadi anggota dewan. Dan juga yang sudah bekerja di tempat yang bagus lah gitu. Terus strategi pemanfaatannya adalah melakukan usaha penanaman sayuran dengan hidroponik pada tanaman sayuran sawi. Untuk sementara ini baru sawi aja, mungkin nanti bisa dikembangkan untuk sayuran-sayuran yang lainnya ataupun yang bisa mempunyai nilai jual. Terus untuk yang kerjasama dengan alumni ini kami dengan mengadakan sebagai donatur sekolah yang tidak mengikat. Selanjutnya modal yang keenam yaitu modal politik, di mana di sini kerjasama dengan aparatur pemerintahan seperti ada camat, kelurahan, dari polsek maupun dari babinsa. Strategi pemanfaatannya adalah melakukan kerjasama dengan pihak aparatur kecamatan, kelurahan, polsek, dan babinsa untuk menjadi pembina upacara dan tokoh yang memberikan sosialisasi di sekolah sesuai dengan tema upacara ataupun kejadian khusus. Jadi memang di sekolah kami itu sudah punya programnya, yaitu untuk dalam 1 tahun paling tidak untuk dari kecamatan, kelurahan, polsek maupun dari babinsa itu ada sebagai pembina upacaranya. Selanjutnya yang ketujuh adalah modal agama dan budaya, yaitu di sekitar sekolah banyak terdapat ulama, terus di sekitar sekolah juga ada Padepokan Reok Jawa Timur, di mana di sini strategi yang akan kami lakukan yaitu yang pertama melakukan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan karakter siswa dan guru dalam program sebulan sekali untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi para ulama ini kami lakukan pendekatan, kami berikan surat ya, mengundang beliau untuk datang dan itu diprogramkan dalam sebulan sekali itu ada datang ke sekolah. Terus yang kedua yaitu dalam Padepokan ini melakukan kolaborasi dengan Padepokan Reok Jawa Timur untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya bangsa yaitu reok. Saya rasa itu saja penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya kembalikan lagi kepada Terima kasih Bu Murita atas presentasinya. Ya, silakan kepada Bapak Ibu mungkin yang kebetulan juga kami sudah melihat ya di chat di LMS ya sebelumnya ya, sebelum saya lemparkan ke Bapak Ibu. Itu tentang modal manusia ini memang ada masukan dari Bu Mulyani, saya ingat itu tentang lebih mengidentifikasi ya, itu juga sudah menjadi catatan bagi kami nanti untuk mengidentifikasi potensi guru-guru kami juga untuk dimasukkan ke dalam modal manusia. Itu mungkin nanti tambahan nanti yang akan kami juga perbaiki. Ya silakan ada masukan tambahan dari kelompok 3 ya Pak Budi ya. Kelompok 1 dan kelompok 3, silakan. Ya silakan. Ya Bukas, adakah? Baik, terima kasih. Ini Bu Murita, coba di modal fisik tadi saya ingin tanyakan di modal fisik di bawah modal manusia. Nah, ya udah. Ini kan terdapat labor komputer. Ini tentu kan di sekolah Bu Murita dan sekolah Pak Irwan. Jalan aspal, jaringan internet, gitu kan. Ini bisa kita melaksanakan AKM kata Bu Murita tadi kan. Kalau menurut Bukas kan ini modal yang di luar di sekolah tuh belum ada lagi, belum nampak gitu kan. Yang di luar sekolah ini kan udah dalam. Kalau organik, salah satu di sekolah kami itu mungkin juga di sekolah Bu Murita juga melaksanakan demikian. Tentunya di dalam pembuatan sampah pemilahan ini ada beberapa tempat untuk dan dibuat namanya ini organik dan ini anorganik kan seperti itu.
Kemudian yang cuma jadi pertanyaan, bagaimana strategi yang paling ampuh itu di sekolah itu untuk agar setiap manusia yang ada di sekolah itu dengan sadar dan dengan atas kemauannya sendiri untuk membuang sampah yang sesuai pada tempatnya tadi. Karena di sekolah kami ini, walaupun di Kota Pekanbaru ini ada beberapa yang telah ditunjuk untuk sebagai sekolah adiwiyata, juga kesadarannya terhadap sampah ini masih rendah itu. Sehingga bak sampah hanya tertulis sebagai bak saja, ini organik dan ini anorganik gitu. Kalau tidak dari gurunya atau dari kita sebagai apa berkuar-kuar, kadang hal itu juga tidak terlaksana. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin mengenai apa yang Ibu sampaikan ini, apa tadi namanya nih, infografisnya, perlu mungkin catatan bagi saya, mungkin antara gambar dan teks itu usahakan disinkronkan gitu, sehingga nyambung gitu beritanya gitu. Ya, salah satu contohnya modal fisik ini ditampilkan gambar itu. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Iwan pandai itu untuk ngeditnya nanti tuh. Nah, kemudian ya untuk nabung di bank. Nah, ini juga ya, untuk menabung di bank ini juga luar biasa juga nih, bagus ini. Bagaimana kita bisa ini memberikan pemahaman pada anak bahwa menabung itu walaupun hanya kecil tapi bisa untuk masa depan kita. Ini juga sudah pernah kami laksanakan. Dan terakhir ada hidroponik tadi yang juga sangat bagus. Cuman pemasarannya dan strateginya dalam hidroponiknya yang masih agak kurang pemahaman kita, karena kita tahu sendiri harga hidroponik itu di luar sangat luar biasa mahalnya kan. Nah, mungkin hanya itu Bu Mur, Pak Iwan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bukas ya, dan juga Bu Murita, juga tambah juga dari Pak Budi. Memang tadi banyak yang masukan nanti yang mungkin akan kami perbaiki yang terkait dengan pertama dari modal bagaimana kita melihat ke luar ya Pak ya Budi ya, pada luar yang ada di sekitar kita gitu. Ya, terima kasih masukannya. Kemudian yang kedua ya terkait dengan Pak Rofi, ini memang nampak juga Pak Rofi memang gambar ya. Jadi ini ada filosofinya Pak Rofi. Ini namanya nih pertumbuhan tuh ya. Jadi pertumbuhan ya. Iya. Udah bertumbuh ya. Makanya tuh biar maksimal. Jadi ada filosofinya. Tapi itu masukan yang bagus. Iya. Nanti kita ajarkan Pak Rofi untuk ngedit videonya. Aduh, bertanya kena lempar jidat sendiri ya. Ya, jadi masukannya luar biasa. Terima kasih banyak. Mungkin ada tambah dari Bu Murita. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk yang ini nih saya menanggapi yang dari Pak Rofi dulu nih, yang modal finansial ya, yang memanfaatkan hidroponik. Jadi strategi pemasarannya mungkin kami belum menulis secara detailnya ya. Bahwasanya memang untuk pemasaran di sini karena kami masih dalam lingkup yang kecil untuk hidroponiknya, itu baru cuma satu jenis, itu pemasarannya hanya untuk di sesama guru aja lagi gitu. Karena kan yang menanam di sini adalah tenaga kebersihannya, terus juga dibantu kalau masih ada siswa dalam tatap muka, itu siswa yang langsung mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di dalam mata pelajaran IPA gitu. Jadi nanti ketika sudah panen itu siswanya yang memasarkan ke majelis guru gitu. Kalau misalnya nanti masih banyak, baru nanti dibawa keluar. Seperti itu pemasaran yang ada sekarang. Kalau untuk yang Bukas ya, terima kasih atas masukannya. Tapi memang benar sih tadi yang dibilang Pak Budi ya Pak, tidak semua sekolah juga punya akses jalan yang bagus. Terus jaringan internetnya juga walaupun di kota, tapi alhamdulillah untuk di sekolah kami ya, sekolah saya, Bu Mai sama Pak Ir, alhamdulillah jaringan internetnya ini strong, kuat, karena memang dekat dengan towernya gitu. Jadi itulah yang baru teridentifikasi aset modal fisiknya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kami bisa untuk mencarinya lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, saya nambahi yang punya Pak Ropi, yang ditanya Pak Ropi ya. Jadi gini Pak Ropi, pertama
lakukan kalau setiap siswa masuk harus mencari satu sampah untuk bisa masuk ke kelasnya. Begitu masuk lingkungan sekolah, maka beliau harus cari sampah, satu potong sampah untuk dimasukkan ke tong sampah, baru boleh menuju ruang kelasnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap hari Jumat atau hari apa, lakukan operasi semut. Jadi sebelum masuk kelas, setiap kelas melakukan operasi semut. Artinya operasi semut ngutip sampah. Nah, untuk ini perlu dibagi lokasi, dibuat lokasi, daerah mana yang menjadi tanggung jawab kelas mana. Ya, depan kantor itu tanggung jawab kelas mana. Jadi begitu operasi semut dilakukan, setiap kelas siswanya menuju lokasi yang sudah ditetapkan. Dan tentunya setiap wali kelas atau guru mata pelajaran jam pertama pada hari itu wajib mendampingi peserta didiknya untuk melakukan operasi semut kutip sampah. Kemudian setiap hari harus ada guru piket yang menilai kebersihan halaman kelas dan dalam kelas. Lalu setiap hari Senin umumkan kelas mana yang terbaik, yang paling rapi, paling bersih. Setiap hari Senin. Lalu setiap pembagian rapor sebutkan kelas mana yang paling bersih. Paling bersih halamannya, ruangannya, dan seterusnya. Dan berikan piagam dari sekolah, dan piagamnya berikan kepada wali kelasnya, dan piagam itu ditempel di ruangan kelasnya masing-masing. Nah begitu, itu salah satu trik yang bisa dilakukan. Dan itu tidak hanya dikerjakan oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, ya khususnya kesiswaan, tidak bisa. Semua wali kelas harus terlibat, semua guru harus terlibat. Karena tidak mudah untuk mengendalikan gerakan yang melibatkan begitu banyak siswa. Gitu Pak Ropi. Insya Allah bisa tuh Pak. Dan itu harus komitmen ya Pak Bu ya. Harus dilakukan, dipantau. Ya butuh mungkin 6 bulan. Kalau nggak bisa 6 bulan, 1 tahun. Tapi yakinlah setelah 1 tahun, nanti anak akan merasa gelisah ketika melihat sampah. Dia akan mengambil sampah dan membuang pada tong sampah. Yang kedua, dia akan tidak bisa buang sampah sembarangan. Atau pada akhirnya dia juga yang akan ngutipnya. Maka dia akan buang sampah pada tong sampah. Nah, sekolah juga harus menyediakan tong sampah yang cukup. Ya, pastikan setiap kelas memiliki tong sampah yang cukup memadai untuk menampung sampah-sampah di setiap kelasnya. Dan pastikan juga di tempat-tempat umum, di tempat-tempat peserta didik selalu nongkrong, selalu duduk. Nah, itu pastikan ada tong sampah. Kantin, siapapun kantinnya wajib menyediakan tong sampah sendiri. Gitu ya. Kemudian kalau lahannya luas, kita punya lahan yang cukup, alangkah baiknya jika kita membuat tempat penampungan sampah dan pembakaran sampah. Sampah yang biotik itu ditumpuk, nanti dijadikan pupuk, kemudian yang abiotik dikumpulkan dan nanti untuk dijual. Nah, sekaligus saja di sekolah dibentuklah bank sampah. Siapa? Guru yang aktif. Ya, beliau diberikan tugas dengan beberapa tim untuk menjadi bank sampah. Artinya apa? Siswa menyerahkan sampah, ditimbang, dicatat, dikumpulkan, tapi uangnya nanti 1 tahun ke depan dia akan baru dapat uangnya. Kenapa? Sampah ini akan dijual lebih dahulu, uangnya ditabung, tapi nanti uangnya diberikan ketika akhir tahun. Bahkan ketika kelas 3 atau kelas 9 tamat baru uangnya diberikan. Nah gitu Bu. Jadi Pak Ropi ya. Jadi itu sepaket Pak. Itu bagus loh Pak. Itu sudah ada sekolah yang berhasil dengan seperti itu. Tapi harus komitmen bersama lakukan ya. Peserta didik diminta untuk menuliskan, kalau perlu dijadikan branding, dilombakan gerakan anti sampah, gerakan apa ya, pokoknya bla 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 sampah ya. Jadi setiap siswa buat tulisan terkait dengan sampah apa, jangan buang sampah pada tempatnya, ya kan? Dan seterusnya itu ditulis di kelasnya, kalau perlu di lorong-lorong itu ditulis ya, di teks kecil diindahkan. Tentunya siswa ya. Sekali lagi jangan sekolah yang membuat. Kalau sekolah yang membuat, siswa tidak merasa memiliki, tidak merasa komitmen punya fakta integritas terkait dengan sampah, maka sulit. Jadi justru kesadaran itu dibangun dari peserta didik. Jadi itu yang juga tidak kalah pentingnya adalah itu tadi komitmen bersama ya, kesepakatan bersama. Dan
itu ya kalau dalam hal ini Pak Bu, sudahlah. Jangan-jangan kepala sekolahnya mungkin acuh tak acuh. Jangan-jangan guru lain pun tidak acuh tak acuh. Nah, sekarang kita mulai dari kelas kita aja Pak Robi. Pastikan siswa kita sebagai wali kelasnya, kelas kita itu adalah kelas sebagai model untuk buang sampah pada tempatnya. Nah, tidak ada sampah berserakan. Gitu ya. Apalagi di forum kita ini ada guru penggerak kita yang jabatannya sebagai wakil kepala sekolah. Wah, akan berpeluang besar itu untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan itu. Gitu ya. Jadi kita mulai aja dari kelas kita ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Pak Robi, kelompoknya terakhir ini ya.